Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan, di GBI Salt and Light. Puji nama Tuhan, kita dapat berkumpul kembali dan Tuhan memberikan bulan yang baru kepada kita. Kita bersyukur kita boleh memasuki bulan yang baru pada hari ini. Dan kita mau memulai bulan ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari saudara kita pejamkan mata sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, atas segala kebaikan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu yang terus kami rasakan dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, di hari yang baru ini Tuhan, di bulan yang baru ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan pada setiap kami. Kami mau memulai dengan ucapan syukur di bulan ini Tuhan. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu, penyertaan-Mu di bulan yang telah berlalu Tuhan. Sungguh kami rasakan penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan berikan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Dan Tuhan, kami mau menaikkan pujian, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja, Engkau Allah perlindungan kami, Engkau kubu pertahanan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau memuji-Mu Bapa. Engkau layak terima pujian sembah kami ya Yesus Tuhan. Tuhan, kami mohon Engkau tuntun setiap kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau yang melindungi setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kuasai tempat ini dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Engkau yang menuntun ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah hanya kemuliaan nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kami mau nyatakan bahwa Engkau pengharapan kami Tuhan. Kami mau terus melangkah, terus berpengharapan di dalam-Mu Tuhan. Pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan Tuhan, Tuhan.
kami naikkan, namamu kami tinggikan. Ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, memuji Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, tempat perlindunganku, Engkau kekuatanku Tuhan. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Mari dengan segenap hati kita menyembah Tuhan, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan, hanya Engkau Yesus, Juru Selamatku. Kami tinggikan Engkau, Allah yang berkuasa. Kami tinggikan namamu, Engkau berkuasa. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan. Kami sembah Sungguh kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak terima pujian, terima hormat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami ada di dalam-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami mau nyatakan hormat kami Tuhan, kami mau nyatakan kekaguman kami Tuhan akan karya-Mu, akan setiap rancangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita nyatakan, ku kagum hormat akan Engkau. Sungguh kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Haleluya Tuhan. Kami sungguh terkagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang perkasa Tuhan. Kami mau terus memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Semua bersukacita untuk Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangannya ke atas. Haleluya. Semua bersukacita. Kita akan nyanyikan glory bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari tepuk tangan untuk Tuhan. Mari menari untuk Tuhan. Haleluya. Nyanyi glory bagi Tuhan kita. Katakan nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, mari serukan. Hey, serukan, hey, hey. Yesus Sang Raja. Oh mari serukan, serukan. Bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan. Bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi. Lambaikan tanganmu ke atas. Glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Musik memuji nama Tuhan. Haleluya. Menari untuk Tuhan, bebaskan badanmu. Bersukacita karena Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua. Katakan bila kita semuanya, bila kita semuanya. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Haleluya. Kita mau terus menserukan nama Yesus. Sebab Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa,
Saudara silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita pada hari ini. Kita akan memberikan persembahan yang pertama dan kedua. Persembahan yang pertama dapat diberikan langsung ke dalam kotak. Lalu persembahan yang kedua akan ada kantong yang diedarkan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, kami boleh menaikkan pujian, sukacita Tuhan. Terima kasih ya Yesus, bahwa sukacita surga ada di tempat ini Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menabur Bapa. Kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dengan ketulusan hati kami, dengan ucapan syukur kami Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan, bagi gereja ini ya Bapa, bagi setiap program-program di tempat ini ya Bapa. Engkau yang memberkati setiap pengelola di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati gereja ini Tuhan semakin bertumbuh, semakin dewasa ya Yesus, dan semakin berdampak bagi Marina ini Tuhan, bahkan kota Batam ini Tuhan, bahkan ke seluruh negeri ya Bapa. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna untuk gereja ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
kita. Amin. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenarannya yang senantiasa mengubahkan hidup kita. Kebenarannya yang memulihkan setiap hidup kita. Jadikan firman Tuhan kekuatan dalam hidup kita, pelita dalam langkah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama
Terima kasih Yesus, terima kasih. Saudara, saya minta waktu saudara boleh tundukkan kepala sebentar. Boleh tutup matanya. Saudara boleh mengucap syukur untuk bulan yang baru Tuhan berikan. Kekuatan, penghiburan, sukacita yang Tuhan sediakan bagi saudara. Saudara tenang, nikmati hadirat Tuhan dalam hati yang terdalam yang pernah engkau lakukan bagi Tuhan. Awal pertama sekali kau mengasihi Tuhan, boleh kau ingat kembali agar kita bisa berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau, biarlah manis kau dengar. Hanya inilah yang ku renungkan, inilah ku renungkan setiap waktu. Terima kasih Yesus. Nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepadamu. Berapa usia saudara hari ini ada? Begitu lamanya, begitu panjangnya berkat penyertaan Tuhan atas saudara. Jangan sekalipun kau jauh daripada Tuhan. Mari kita belajar hari lepas hari untuk dekat kepada Allah. Karena dunia ini milik Tuhan. Tuhan rancang kita pribadi lepas pribadi untuk tidak gagal, tapi untuk menjadi lebih baik dan lebih baik. Mari belajar pada pagi hari ini saudara, bawa hati, tubuh, jiwa, roh, duduk tenang, belajar kebenaran, agar kita semua berjalan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pesan kebenaran firman memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya.
Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Terima kasih buat pelayan Tuhan yang dahsyat. Saya bersuka cita. Saya senang banget saudara. Cik, cik. Shalom. Bersuka cita, amin. Amin. Boleh salam kata kanan kirinya, katakan berkat Tuhan ada padamu dan pada saya. Ya. Kasih senyuman yang terbaik bisa menyembuhkan dunia. Hari ini dunia sedang luka, saudara. Ya, terluka, hancur dan sebagainya. Saudara, kita lihat Amerika ngebom Iran, ya kan, Israel kompa dengan Israel untuk hancurkan Iran dan sebagainya, saudara. Aduh, saya rasa kalau Tuhan datang saat besok, saudara, apakah saudara siap? Siap, amin. Siap, Oniel? Siap. Yang penting ada papa dan mama di sampingku, katanya. Ya, saudara, karena kalau saya lihat di Timur Tengah sana, perang. Aduh. Apalah kita yang kecil ini di kota Batam, ya kan, kali tadi bom sekali selesai sudah, pulang kita semua, ya kan, saudara terkasih. Kalau hari ini tanggal 1 Maret saudara ada, itu bukan karena saudara hebat, bukan karena saudara kuat, tapi Tuhan berserta saudara. Amin, amin. Ya, saya bersyukur hari ini saudara semuanya masih bersama-sama memuji Tuhan. Saya tadi beberapa pujian saya cukup bersedih, saudara. Karena kenapa? Ada beberapa lagu yang awalnya itu pertobatan saya, saudara. Ya, saya belajar kayak serukan namanya. Saya belajar dan belajar, saudara. Ya, di awal pertobatan saya. Yang tadi lagu pertama apa? Penyembahannya? Mulutku penuh dengan pujian. Saya tahu banget, saudara, saya hidup di gereja. Saudara tahu rasanya hidup di gereja setiap hari? Kalau saudara cuman hidup di rumah, di kosan kita mah biasa-biasa aja, saudara. Kalau hidup di gereja itu, saudara, detik demi detik berdoa. Ya. Ada saja orang minta doa. Ada saja orang yang ditolong, ada saja kegiatan dan kegiatan. Makanya hidup saya penuh dengan spiritual. Masa muda saya bukan dipenuhi oleh gadget, ya. Masa muda saya bukan dipenuhi dengan geng-geng motor, nongkrong, enggak, saudara. Saya besar di sebuah gereja yang mengharuskan saya harus ikut. Saudara pernah melayani jam 3 sore di sini pelepasan? Jam 3 malam, pagi lah ya. Pernah? Datang gedor-gedor gereja. Bang, tolong dulu, siapa yang mau ditolong? Saya masih sekolah, saudara. Buka mata aja susah, kan tidur jam 3 itu lagi enak-enaknya, saudara. Harus bangun dan doakan orang. Ya. Makanya saudara duduk hari ini. Suatu saat saudara 10 tahun akan datang dan saudara bisa mengenang lagu tadi, air mata saudara akan jatuh. Karena cukup jauh jarak Tuhan bawa saya dan saudara sampai hari ini ada. Ya. Permasalahan demi permasalahan, tidak ada manusia yang tidak punya masalah, saudara. Semua punya masalah. Ya kan, yang jomblo ada? Permasalahan jomblo gimana? Pengen punya pasangan, ya kan? Pengen punya pasangan, punya pasangan berantem, ya kan? Kata orang solusi dari solusi dari hubungan adalah komunikasi. Banyak ngomong juga berantem, ya kan? Sudah di fase itu, saudara, menikah, ya kan? Sibuk cari sinamut jujuran, saudara. Ya, kalau saudara baca dalam Abraham, dalam Kejadian, saudara, ternyata jujuran dan sinamot itu dari awal sudah ada, saudara. Tradisi memang.
Ya, tradisi. Saudara, bergumul demi bergumul, tabung uang dan sebagainya, menikah. Menikah dua kepala yang disatukan. Gak bisa, saudara. Dua kepala ya tetap dua kepala. Ya. Kata Tuhan disatukan di dalam Tuhan. Tuhan yang menyatukan, bukan saudara. Ya. Karena dua kepala yang berbeda. Ya. Pasti berantem. Bapak yang paling cukup usianya di sini pasti tahu banget dalam perjalanan pernikahan. Kalau saudara mau belajar, belajarlah sama beliau. Ya kan? Pak, bagaimana sampai puluhan tahun bisa bertahan? Nanti dia kasih ramuan-ramuan ya saudara. Ya. Setelah menikah dituntut apa lagi? Punya anak. Ya kan? Punya anak 1, 2, 3, apa dituntut? Sekolah, biaya hidup dan sebagainya. Ya kan? Sudah jadi apa? Anak-anak sudah besar dituntut apa lagi? Punya cucu. Banyak saudara. Kalau saudara dan saya tidak perhatikan hidup dengan baik, tidak hidup dalam damai sejahtera Allah, saudara hanya hidup dalam tuntutan. Saya ulangi saudara. Kalau saudara tidak hidup dalam damai sejahtera Allah dalam diri saudara, saudara hanya hidup dalam tuntutan. Percayalah, orang yang punya motor pengen punya mobil. Benar? Pengen punya mobil, apa yang dia pengen lagi? Punya rumah. Benar? Punya rumah apalagi? Pengen tingkat 2, pengen investasi, punya properti dan sebagainya. Aduh, sampai mana hidup saudara? Berjalanlah menurut kehendak Tuhan. Berjalan bersama Dia. Iya. Saudara terkasih, kita belajar pada pagi hari ini tentang korban persembahan. Kita tahun ini berbicara tentang mesbah, bukan perperangan. Ya, bukan perperangan. Kalau Israel hari-hari berperang, kita bangun hubungan aja dengan Tuhan ya. Karena nanti di akhir zaman saudara dan saya sudah diangkat. Katakan amin. Amin. Kalau mau masuk dalam akhir zaman ya udah cuek-cuek aja. Ya. Kita mau belajar tentang persembahan korban kita, korban persembahan. Saudara, kalau kita belajar di imamat itu ada namanya korban persembahan saudara. Ya, kalau saudara datang mau temu dengan Tuhan, saudara harus bawa namanya korban. Ya. Korban itu banyak jenisnya saudara. Ya. Korban bakaran berupa lembu. Siapa yang di sini mau kasih setiap hari lembu ke gereja? Ada? Yang di sini, aku mau komit bang, setiap hari aku akan antar ayam ke sini. Ada? Boleh angkat tangan, saya bersyukur, saya catat namanya. Ada saudara? Ada. Hei, kalau dalam perjanjian lama setiap hari ada korban saudara. Harian ada. Hari-hari khusus ada saudara. Kita belajar, ayo kita buka Imamat 1 saudara. Imamat 1 saya tidak sediakan di sini. Kita buka Alkitab kita, ya. Boleh buka Alkitab bukunya. Kalau tidak ada Alkitab HP. Nah, saya kemarin khotbah di HOG, saudara. Khotbah. Saya suka apa? MC-nya katakan, Bapak Ibu, abang-abang, kakak-kakak, sebelum kita mulai ibadah kita, matikan pakai datanya dulu. Karena saudara yakinlah, pekerjaan saudara akan mengganggu saudara. Ya, orang yang tidak saudara kenal mengganggu saudara, apalagi pinjol, sangat mengganggu saudara. Ya kita baca Imamat 1 saudara. Sudah dapat semuanya? Amin. Kita baca ayat yang pertama sampai yang ke berapa? Coba lanjut bang. Ini. Lanjut. Ya. Baca sampai pasal yang kedua selesai saudara. Kita baca bergantian saudara. Ya, yang ganjil itu pria, yang genap itu angkanya saudara. Itu wanita. Kita baca bersama cukup banyak karena hari ini ada yang baca Alkitab pun belum ada kan, hari ini kita baca yang cukup banyak saudara. Ya kita baca dalam Imamat 1 sampai 17. 1, 2, 3 ya.
Oke, ulang ya. Yang pertama itu pria, lalu lanjut wanita karena cukup banyak. 1, 2, 3 ya.
Ya, puji Tuhan saudara baca 2 pasal hari ini saudara. Kalau kita ikutin ritual seperti ini, saya percaya saudara bosan dan malas. Apalagi zaman sekarang ya. Siapa yang mau ikutin ritual yang seperti ini saudara? Saudara harus beli tepung yang terbaik, lalu saudara harus berikan minyak yang terbaik, lalu saudara harus beli kemenyan, ya. Semuanya diolah dan persembahkan kepada Tuhan. Siapa yang mau hari ini itu terjadi saudara? Susahnya untuk datang kepada Tuhan. Ya. Untuk kita memberikan persembahan di hadapan Tuhan itu tidak mudah dalam perjanjian lama saudara. Harus punya lembu apa? Jantan. Jadi saudara, tetangga kita kalau yang mau berikan korban, kenapa mereka kasih jantan itu? Mereka sudah mengadopsi pengajaran-pengajaran pada zaman dulu saudara. Ribet nggak saudara? Ribet, cukup ribet. Kalau saudara datang ke gereja cuci kaki 7 kali dulu, cuci muka dulu, dan sebagainya, ribet nggak? Ribet. Saudara hari ini bisa pakai baju kemeja, rapi, cantik dan sebagainya. Puji Tuhan. Karena itu Yesus hadir bagi saya dan saudara. Kalau ini kita lakukan, saya yakin dan percaya saudara akan tinggalkan Tuhan. Ribet nggak saudara? Saya tanya dulu, ribet nggak? Ribet. Korban bakaran, korban sajian itu tidak mudah saudara. Sampai buang saja sisa dari itu harus saudara pikirkan di samping mezbah. Tak boleh saudara bungkus plastikan bawa pulang. Bahaya kalau kita mau mama kita ya kan? Ya kan? Pulang biasa bawa plastik, nah itu bahaya. Dia kasih korban persembahan tak ada sisa bawa pulang. Nggak bisa saudara. Ya, yang sering-sering plastik bawa pulang, nggak bisa. Nggak bisa saudara kasih korban bakaran, korban persembahan di hadapan Tuhan. Dalam perjanjian baru, gereja salah menafsirkan bahwa saudara berikan korban itu sebuah persembahan uang. Ya. Seringkali orang salah ini saudara. Seringkali kita memberikan uang supaya kita dapat uang. Tuhan tidak menciptakan uang, manusia yang menciptakan uang. Saudara kenapa memberikan persembahan? Karena ucapan syukur saudara memberkati. Sesimpel itu saja, nggak usah ditafsirkan secara luas. Ya, perpuluhan, ya, persembahan ini dan sebagainya, nggak usah ditafsir secara luas saudara. Saudara ada, berikan kepada Tuhan. Ya. Kalau perpuluhan berbicara untuk kaum Lewi, pertanyaan siapa kaum Lewi hari ini? Ada? Coba angkat tangan yang Lewi-Lewi. Ada? Ada. Saya sendiri bekerja saudara. Saya sendiri bekerja. Tapi lebih sangat-sangat komplit dalam perjanjian baru. Kata Tuhan, berikanlah hidupmu. Ya, berikan sepenuhnya hidupmu untuk Tuhan. Ya. Sepenuhnya. Kalau Tuhan minta apa yang ada pada dirimu, ya berikan. Ya. Lebih komplit saudara di dalam perjanjian baru yang Tuhan Yesus perbarui bagi kita. Ya. Korban bakaran adalah persembahan yang dibakar habis di atas mezbah sebagai lambang. Yang pertama adalah penyerahan total kepada Allah. Yang kedua pendamaian dosa. Yang ketiga adalah persembahan yang harum bagi Tuhan. Ya, kalau Tuhan kita Allah kita perjanjian lama, saudara perhatikan, saudara. Saya yang percaya saudara susah berikan korban persembahan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan suka yang wangi, ya. Kalau yang bau-bau, nah makanya susah kalau kita bau datang kepada Tuhan. Ya kan, dia suka yang wangi. Firman Tuhan katakan, dia suka yang harum, menyenangkan hatinya.
Kalau itu terjadi sama Bang Edo itu susah kan Bang Edo? Datang beli kemenyan, beli tepung, ya kan, beli lembu, per bulan mau beli lembu, kasih sini, ya kan, kita potong, makan sama-sama kita. Mie goma aja susah kita, saudara. Apalagi korban. Ya kan? Ya kan? Kalau saudara di sini sepakat nggak? Aduh, kayaknya kita minggu kedua makan bersama yuk, bawa lauk masing-masing dan sebagainya. Kalau saudara sepakat, itu baru kita makan bersama. Korban untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Saudara, dalam perjanjian lama sebegitu detailnya Tuhan minta, saya yakin dan percaya saudara dan saya tidak akan bisa melakukan itu. Ya. Apa harga lembu sekarang saudara? Satu motor 10 juta, 12 juta, 15 juta ya kayak gitu ya. 19 juta, oh Tuhan Yesus dapat, apa itu, dapat Vario ya, dapat Mio. Saudara persembahkan itu bisa, aduh. Makanya kalau saudara berbicara perpuluhan, lucu saudara. Saya makanya nggak mau berbicara perpuluhan di altar ini saudara. Persembahan berupa duit, kalau saudara ada uang, berkati. Kalau saudara belum punya apa-apa, berkati tenagamu. Belum apa, banyak cara memberkati. Bukan hanya dari uang, ya kan? Datang ke sini, oh ya kan Bang Edo, masuk ditengok kulkasnya kosong, diisi, ya kan? Atau enggak kayak gini ya kan? Datang bawa kue, taruh di sini. Jemaat datang tuh sukacita saudara. Yang belum terisi perutnya datang, ada terisi perutnya. Kan gitu. Sesimpel itu, saudara. Menyenangkan hati Tuhan, senang dia karena apa? Ada kasih di antara saudara. Amin. Amin. Tapi yang pelit-pelit yakinlah hilang sukacitanya. Enggak percaya saudara? Iya, ada ayatnya saudara. Kalau yang pelit itu susah masuk surga. Ternyata saya kira selama itu semboyan saja. Ternyata ada ayatnya. Saudara cek sendiri itu di Google, ada itu saudara. Saya lupa ayat di mana. Ada saudara. Makanya orang pelit itu susah ya kan Kak Rita? Makanya Komsel waktu di rumah Kak Rita penuh dengan apa? Lumbung-lumbung yang terisi saudara. Ya kan? Ada kue, ada minum, ada es. Ya. Kak Rita Komsel sama dia, hari itu Komsel dibelinya kipas. Coba sebaik itu dia. Kayak gitu korban pujiannya saudara, luar biasa. Walaupun hanya untuk pribadi ya. Tapi kan menyenangkan hati orang, kasih, Tuhan senang. Ya kan? Ya seperti itu saudara. Ya. Saudara terkasih, ini sebagai rujukan kita sebagai apa? Pembelajaran bagi kita bahwa orang-orang dulu itu suka yang ritual-ritual seperti ini, tapi Tuhan Yesus mengubahkan. Kita belajar, lanjut saudara. Lanjut Bang Edi. Ya, korban bakaran itu lembu jantan, domba jantan, kambing jantan, burung merpati, tekukur, dan roti, tepung, minyak, dan kemenyan. Semuanya yang terbaik, tidak boleh bercacat celah, saudara. Berat ya kan? Berarti itu kambing atau lembu itu harus sempurna. Nggak boleh korengan dia saudara. Nggak boleh ada luka, nggak boleh saudara. Harus yang terbaik. Itu saudara, sungguh berat yang dipersembahkan kita baca. Yang harian apa saudara? Dibakar setiap hari dan petang sebagai korban harian. Ada setiap hari ternyata. Ya, lalu hari raya atau khusus, hari Sabat, bulan baru, hari raya pendamaian atau pentabisan tempat suci. Lalu yang ketiga penyucian pribadi setelah melahirkan. Biasanya kan kita ucapan syukur kan, tradisi sudah melahirkan punya anak, oh kita ucapkan syukur itu dari dulu saudara. Ya, sembuh dari sakit. Yang keempat pendamaian dosa sebagai tanda penyerahan total dan pengampunan. Ya, saudara kalau harian itu terjadi itu susah, berat bagi saya dan saudara. Lanjut Bang Edi. Ya, Tuhan mengubahkan ritual-ritual yang cukup rumit dan susah itu, dia gantikan dengan dia sendiri yang dikorbankan. Kita baca Roma 3 ayat 25.
1, 2, 3, ya. Belum. Ya. Sama-sama kita bacakan Roma 3 ayat 25. 1, 2, 3 ya. Iya. Saudara terkasih, Yesus sendiri yang menggantikan korban itu. Dia rasa itu ribet. Dan saya dan saudara tak akan bisa lakukan itu. Dia gantikan itu. Makanya terlalu besar kebaikan Tuhan bagi saya dan saudara. Jadi kalau saudara hari-hari ini kurang bersyukur, ya pertanyakan saja. Kalau enggak, saudara yang dikorbankan. Ya, harusnya saudara dan saya yang menggantikan korbanan itu, saudara. Saudara dan saya yang harus disalibkan. Karena dosa itu ya harus ada, upah dosa adalah maut. Ya melawan kematian harus ada yang mati. Mati itu harus ada yang dikorbankan seutuhnya, full kepada saya dan saudara. Ya, ada yang harus dikorbankan, harus ada yang pergantian. Harusnya posisi itu kita, Tuhan gantikan posisinya. Saudara terkasih, kalau Tuhan sudah gantikan saudara, korban-korban yang harusnya saudara bawa di hadapan Allah, Tuhan sudah gantikan kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus. Jangan pula saudara tidak mau berikan hidup pada Tuhan. Ya. Sangat banyak gejolak kalau kita lihat hari-hari ini, saudara. Mumet, sakit kepala, masalah demi masalah terjadi bagi saya dan saudara. Ya kan? Yang hidup yang cukup lama hari-hari ini dan tetap setia melayani Tuhan, kita harus mengucap syukur, saudara, karena Tuhan baik bagi saya dan saudara. Saya bacakan yang ayat itu tidak lengkap, saya bacakan yang Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Saudara, kalau Yesus sudah menggantikan saya dan saudara sebagai korban, Tuhan enggak banyak tuntutan bagi kita. Tidak harus datang ritual yang seperti itu lagi. Saudara, cukuplah berikan di hidup saudara bagi Tuhan. Lanjut Bang Edi. Ya, persembahan Efesus 5 ayat 2, saudara. Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban kepada Allah menjadi bau yang harum. Luar biasa, saudara. Kalau Kristus sudah menggantikan dirinya sebagai korban, ya. Lalu Yesus sebagai korban untuk tidak ada lagi ritual agama secara liturgi, saudara. Agar setiap manusia semakin dekat dengan Allah. Saya rindu saudara dan saya belajar untuk mempersembahkan korban, bukan korban lagi yang harus saudara bawa lembu dan sebagainya, tapi saudara bawa hidup saudara di hadapan Tuhan, ya. Korban sepenuhnya. Ya. Kalau kita baca dalam apa? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 katakan, kalau Yesus sudah memberikan nyawanya kepada kita, kita wajib memberikan nyawa kepada orang lain. Ya kan? Saudara harus saling mengasihi satu sama lain. Jangan ada lagi di antara kita yang merasa tidak dekat. Ya, saudara harus mengasihi. Ya kan, kemarin khotbah Kak Mida tentang kasih, hukum kasih, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu manusia. Ya, cuman itu korban yang saudara harus lakukan. Ya, lakukan itu. Ya, lakukan itu untuk Tuhan. Ya, lanjut Bang Edi. Ya, ini persembahan kita di hadapan Tuhan, Ibrani 13 ayat 15 lah.
1, 2, 3 ya. Ya, hilang lagi deh. 1, 2, 3 ya. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ya, di tahun ini kalau kita berbicara tentang mesbah, saudara, pakai mulut memuji Tuhan. Pakai mulutmu memuji Tuhan. Bicaralah seperlunya, pujilah Tuhan. Kalau saudara pernah bangun hubungan dengan Tuhan, hidup dalam penyembahan, jangan kurangi itu saudara, jangan hilang. Ayo hidup. Ya, bicara seperlunya. Makanya saya sering bilang sama kita, jangan bicarakan orang. Bicaralah tentang Tuhan. Ya. Jangan bicarain orang lain. Bicaralah tentang Tuhan. Karena kalau orang lain, saudara, yang ada adalah sakit hati orang lain, kita juga menebar kebencian. Ya. Pakai bibirmu dengan baik memuji Tuhan. Tadi ada lagunya apa? Mulutku penuh dengan pujian. Amin. Amin. Saya sampaikan kanan kirinya, katakan, muji Tuhan, jangan uji orang lain. Ya kan? Ya. Kalau saya sama Mida bukan tidak pernah berantem, pernah ribut kami saudara, ribut dan sebagainya. Kadang-kadang keluar kata-kata yang menyakiti pasangan kita. Ya, pasangan kita disakiti karena mulut kita. Kalau itu terjadi dalam hidup kita, minta ampun pada Tuhan. Karena mulut ini saudara sangat berpengaruh, sangat besar kuasanya. Gak percaya saudara? Yesus berfirman, Allah berfirman saudara, jadilah terang, jadi, ya kan? Jadilah petang, jadi. Dia cuma ngomong aja saudara. Sebesar itu kuasa dari mulut. Mulut itu bisa menusuk orang lain. Mulut bisa buat perperangan dunia, benar nggak? Kalau ngomong Trump, perang kita. Perang semua. Tapi kalau mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan, saya ingin percaya mulai kita minimize, diperkecil itu saudara, ucapan-ucapan yang tidak berguna bagi orang lain. Ya, besar kuasa mulut saudara. Saudara berdoa pakai apa? Pakai mulut. Saudara, bibir memuji Tuhan. Pakailah bibir saudara untuk memuji Tuhan. Ucapan bibir yang memuliakan namanya. Di tahun ini saudara mungkin gak banyak perubahan yang secara signifikan dalam hidup saudara. Secara finansial mungkin tidak naik seperti langsung jadi apa? Langsung kaya, mungkin enggak. Langsung sukses jadi manajer, enggak. Tapi perhatikan mulut yang tenang itu saudara, mulut yang adem itu, orang senang. Jadi saudara, jikalau terjadi pertengkaran, mulut sudah membuat pertengkaran, akhirnya berbicaralah dengan kata maaf dalam mulut saudara. Amin. Berat kata maaf? Berat? Oh berat. Berat saudara, iya kan? Kata maaf. Maafin aku ya. Sama teman, suami, istri, anak, saudara, teman. Maaf itu bisa memulihkan saudara. Ya, maafin saya ya. Seperti itu. Oke. Laki-laki
Jangan malas minta maaf sama wanita. Wanita mau minta maaf sama laki-laki? Ih, enggak. Mau. Aduh. Sebenarnya mau ngomong masih di dalam hati, tapi susah keluar di sini, dia tertutup di sini. Ya kan? Kok ya? Tapi sini saja dia nih, saudara. Damai. Tapi kalau hati saudara damai, gampang maafin aku ya. Damai dunia ini, saudara. Benar nggak ya? Benar. Datanglah kan Presiden Iran dengan Presiden Amerika. Maaf ya, tadi sudah ngebom. Hei, mudah nggak itu? Susah, sudah dibomnya orang minta maaf, itu kan lucu, kocak. Balas dulu lah, kayak gitu. Kan dunia. Tapi kalau dalam Kristus apa? Yesus mengampuni. Saya saudara, kalau nggak baca-baca komen orang kan syukur saya pengikut Yesus katanya. Netizen. Sekarang 2026 lagi viralnya perbabian, saudara. Kan? lagi masalah besar itu. Orang sibuk perang sana pakai rudal, kita masih babi yang diurus, saudara. Aduh Tuhan, sedih kali, padahal babi itu enak loh. Saudara baca, kalau nggak percaya, lemak itu milik Tuhan. Kita baca Imamat 4, saudara. Aduh, saya nggak bohong, saudara. Baca Imamat 4 ayat yang terakhirnya, baca dulu Mas Restu. Imamat 4 ayat, Imamat yang ketiga, ayat yang ke-17, saudara. 16. Jadi kami yang berlemak ini kepunyaan Tuhan, saudara. Aduh, memang ada saja ya untuk refreshingnya. Nah, saudara, ya saya lihat perperangan ya kan, saya lihat yang lain, perbabian. Luar bagaimana cara buat nuklir, kita bagaimana cara buat apa? Menghilangkan babi, saudara. Aduh. Negara kita nih paling rakyatnya cukup menarik. Ada saja yang mereka larang, saudara. Ya udahlah, jualin aja, yang mau beli, yang enggak udah. Kan sesimpel itu. Tapi seribet itu manusia kan, saudara. Nah, itu manusia. Ya kan, suka yang ritual-ritual yang kayak gitu, saudara. Ya. Para Tuhan sudah memudahkan. Ya. Jadi saudara, hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain, tidak menyenangkan hati kita, ya jaga baik-baik. Mulut harus dijaga dengan baik-baik ya. Yang wanita kalau bisa minta maaf lah kepada tetangga. Yang pria maafkanlah, kalau ada istri pasanganmu maafkan. Ya, yang belum ada pasangan maafkan diri sendiri. Karena belum punya pasangan, nggak masalah, saudara. Tidak ada tuntutan kok, saudara. Ya, Tuhan ciptakan berpasangan, iya, saudara, berpasangan, saudara. Saya kadang-kadang lucu juga kan, Nuh kan, kenapa Tuhan binatang dia pelihara berpasangan masuk ke batu. Ya, saudara. Ya, jadi saya dan saudara jaga mulut kita, bicara tentang Tuhan, bicara tentang kebaikan Tuhan. Ya itu tidak mudah. Ya. Kalau ada masalah misalnya nih, suami istri, bisa nggak saudara? Yuk kita berdoa bersama. Pasti susah kan, saudara? Susah. Saudara harus damaikan dulu, damaikan hati kita, tenang dulu, ambil nafas.
mulut itu kita gunakan dengan baik. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, dalam perjanjian baru Yesus adalah korban bakaran yang sempurna. Yesus menggenapi makna korban sajian, ya, korban sajian. Lalu orang percaya sekarang mempersembahkan apa? Hidup. Roma 12 ayat 1. Yuk kita baca. Persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Baca. Roma 12 ayat 1. Boleh satu orang baca? Yuk. Yes, lalu pujian Ibrani 13 ayat 15. Boleh baca? Bang Edo boleh baca? Iya, lalu persembahan materi Filipi 4 ayat yang ke-18, Saudara. Baca Bang Riki. Filipi 4 ayat 18. Yes. Saudara terkasih, hidup saudara harus persembahkan kepada Tuhan, hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, pujian, penyembahan ada di mulutmu. Bangun mesbah di hadapan Tuhan, jangan malas-malasan, berdoa, muji Tuhan, baca Alkitab saudara. Saudara nggak akan bisa renungkan firman Tuhan tanpa membaca, katakan amin. Amin. Baca dulu, ngerti tidak ngerti, ya. Kemarin Ko Edwin khotbah dia di sana katakan, saudara pernah tahu cara masak makanan di nasi Padang kalau dia masak rendang? Tapi yang saudara tahu apa? Makan. Ya. Saudara tidak perlu tahu orang masak bagaimana. Yang penting kita bisa makan. Begitu juga firman Tuhan, baca saja dulu, baca saja. Saya akan percaya Roh Kudus pimpin saudara untuk mengerti. Ya. Saya nggak terlalu jago juga menafsirkan ayat ini sebanyak ini saudara. Belajar saja. Tapi kalau mau sharing, ayo kita sharing. Bukan saya mengajarkan, tapi kita saling belajar. Kadang saudara baca ayat ini saya belum baca. Ya. Saudara udah baca yang sini, saya belum baca. Saya sudah baca, saudara belum baca. Akhirnya kita sharing-sharing seperti ini, kita bertumbuh saudara. Ya kan? Siraman dari saudara bagus, siraman dari saya bagus, kita bertumbuh dengan baik. Ya, lalu yang ketiga persembahkan materi. Kenapa materi saudara ini penting? Karena Tuhan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan mau mengkat, putuskan dulu. Saudara berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan mau putuskan itu saudara, supaya saudara itu tidak berhala kepada harta saudara. Ya, seringkali kita berhala kepada harta kita saudara. Wah, siapa tiba-tiba mau kasih mobil kepada kita, itu susah saudara. Ya kan? Tiba-tiba kasih ini dengan kabarnya. Orang-orang yang berlebih saja yang bisa kasih seperti itu saudara. Percayalah. Kalau harta karita 200 triliun, dia kasih 1 M itu mudah banget, ambil. Ya kan? Tapi kalau harta kita 20 juta, kita berikan kepada orang 21 juta, itu susah. Makanya kata Tuhan, berikan materi itu bukan masalah saudara kasih perpuluhan, hanya kasih persembahan, tiba-tiba saudara kasih tompangan kepada orang, atau saudara tiba-tiba kasih baju kepada orang lain dan sebagainya. Enggak. Tuhan mau saudara punya pola pikir kerajaan sorga. Tuhan dahulu yang saudara cari, benar? Ya, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Seringkali kita hanya menggarisbawahi apa?
semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Otak kita hanya diproses kepada harta, harta, uang, 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 uang. Kita lupa praktek yang pertamanya. Mencari itu ada kata usaha. Ya kan? Mencari itu bukan duduk, ambil. Itu enggak mencari. Mencari itu ada kata kerja yang saudara harus lakukan hari lepas hari. Bukan sekali saudara sekali seminggu datang ke gereja itu sudah cari kerajaan Allah. No. Carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya. Katanya apa? Cari itu setiap hari, setiap detik, setiap jam saudara harus cari Tuhan. Dalam pekerjaanmu bisa enggak engkau berkata Tuhan itu baik? Belum tentu. Ternyata dimarahin bos. Kan seperti itu. Itu kata Tuhan. Baru bonusnya maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat, itu bukan tentang uang, itu bisa tentang uang. Itu bukan tentang kesehatan, itu bisa tentang kesehatan. Saudara, berkat Tuhan itu, saudara tidak bisa ukur. Ya. Saudara, ayo persembahkan hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan enggak, itu ritual-ritual dalam Maliaki saudara harus kasih perpuluhan, buah sulung, ya itu boleh, ketentuan gereja. Saya duduk sama kepada hamba-hamba Tuhan, saya enggak bilang gereja Bapak salah, kenapa perpuluhan Bapak apa? Enggak, saya tahu gereja dia dipelihara Tuhan, karena kenapa? Dia harus bayar per tahun 60 juta untuk bayar ruko saudara. Pertanyaannya dia seorang guru gajinya 2 juta, di mana dia cari 60 juta? Kalau dia tidak komit kepada jemaatnya. Kan seperti itu. Logisnya seperti itu saudara. Tapi namun kalau gereja yang sudah besar dan uangnya tidak teralokasi dengan baik, itu harus dipertanyakan. Kan seperti itu. Ya, seringkali kita kan, dia salah, ada perbulan dan sebagainya. Ada gereja itu menangis untuk persembahan 5.000 dalam sebulan saudara. Iya, karena gereja secara gedung, organisasi butuh namanya uang. Kalau saudara ikut sama saya di grup gembala, setiap bulan itu saudara minimal 10 pendeta yang sakit, 10 pendeta yang meninggal, 10 ini dan sebagainya. Dan itu harus apa? Take and list. Kalau saya hitung-hitung nggak cukup basic saya saudara untuk bayar itu. Belum sumbangan ini, sumbangan itu, sumbangan ini saudara. Iuran ini, iuran itu. Kalau saya ikutin saudara. Kalau saya masuk STM ada lagi iuran. Saya masuk lagi Marga Gea. Iuran lagi, semuanya iuran. Ya saudara. Ya, saudara terkasih bukan berbicara tentang itu. Tapi Tuhan mau saudara totalitaslah kepada Tuhan. Mau itu tenaga, pikiran, talenta saudara. Kalau saudara bermain keyboard, jangan sampai resign 2 tahun lagi. Karena merasa saudara cukup berumur. Kan sering kayak gitu. Teman saya dulu, saya sampaikan, saya nggak sebut namanya. Dia semangat sekali banner saudara. Setelah lu beristri, apa itu banner? Kan aku udah berusia. Seringkali kita tuh merasa lebih senioritas daripada orang lain. Tuhan lebih tua daripada saudara. Dia tetap melayanimu sampai hari ini. Ya kan Kak Rita? 2000 tahun, kalender kita hari ini dicetak karena dari kelahiran Yesus saudara. Saudara hitung 2026 tahun. Kalau Yesus dari lahirnya saudara. Sampai hari ini. Siapa yang tidak dilayani dia? Dia layani saudara. Ya kan? Kemarin ulang tahun ke Basaria ke-8 tahun. Karena dia lahir 29 Februari. Lalu tanggal berapa? Koko dan Wulan anniversary ke-3 tahun pernikahan. Tidak mudah saudara. Pertama bergumul, punya anak, dapat punya anak, bergumul punya ABC dan sebagainya. Pemeliharaan Tuhan tuh dahsyat saudara bagi saya dan saudara. Ya kan? Bang Riki dapat anak 1. Tuhan tambahkan 1 lagi. Pelihara kasih Tuhan. Itu lebih mahal dari apa yang ada padamu hari ini yang terlihat saudara. Itu dahsyat Tuhan berikan bagi saudara. Ya kan? Yang hari ini Bang Korne, Kak Karen, teman-teman yang dari merantau datang ke sini, belum punya apa-apa, merasa hello. Dalam perjalanan Tuhan jaga engkau, itu sudah mahal. Ya kan? Lebih mahal. Kerja berat Bang Edo, mesin. Tiba-tiba besi kalau nimpa dia, wassalam. Tapi hari ini dia sehat, badan besar, itu karena Tuhan.
Ya kan? Berkat Tuhan, lemak-lemak itu dipelihara. Ya kan? Saudara, iya. Itu saudara. Perhatikan itu. Jangan tinggalkan Tuhan. Yang terakhir saudara. Lanjut Bang Edi. Terakhir. Kita sudah selesai. Saya tahu saudara lapar. Kan ada ritual setiap minggu ya kan. Harus makan babi. Apalagi orang puasa susah cari nasi padang. Ya, persembahan korban saudara. Korban lama itu simbol dalam perjanjian lama. Kristus sudah penggenapan dalam perjanjian baru. Lalu yang ketiga, orang percaya harus korban hidup saudara. Korbani hidupmu. Kata korban itu ada perjuangan berdarah-darah. Ya kan? Saudara hanya kasih waktu sejam pada Tuhan, itu bukan korban. Itu sisa waktu saudara. Tapi kalau saudara berikan 24 jam untuk Tuhan, itu pengorbanan. Pernah lihat sini ayam 25 jam? Ada? Oh, kayak gitu saudara. Kalau Tuhan minta 24 jam, saudara kasih 25 jam. Ya, lalu ibadah yang sejati, hidup yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Hari ini bangun mesbah, bangun hidup bersama Tuhan. Puji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi saudara melayani Tuhan sampai akhir hidup. Amin. Amin. Iya. Bekerja memang susah, hidup memang susah, berkeluarga memang susah, berpasangan memang susah, belum punya pasangan memang susah, semuanya susah saudara. Tapi bersama Tuhan saudara akan lalui. Saudara baru tahu nanti, aku udah sampai hari ini ya. Nah, saudara, aduh, kok aku udah sampai di sini ya? Itu karena Tuhan. Ya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Tadi 3 poin tadi. Korban apa yang saudara berikan? Hidup, ya kan? Materi di hadapan Tuhan. Bukan tiba-tiba saudara pulang dari sini, saudara kasih rumah saudara kepada saya, bukan itu maksudnya. Materi itu jangan harta aja pikiran kita. Jangan lupa Tuhan. Ya, jangan lupa Tuhan. Ya, saudara terkasih, demikian firman Tuhan. Ya, kalau ada fellowship kita sama-sama ibadah di sini, di sana, di sana, sebagainya. Kayak kemarin sama Bang Korne kami sepakat mau main badminton. Itu fellowship juga saudara. Ya kan, bangun hubungan. Ya, kalau saudara yang mau mengecilkan lemak, boleh kita main badminton sama-sama. Saya nggak pandai main, saudara. Pukul-pukul saja. Ya kan, belajar bersama, ya, ketemu, senyum, bangun hubungan. Saya katakan terakhir, jaga mulut kita, muliakan Tuhan dari mulut kita, ya kan? Perkatakan yang baik untuk muliakan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan hari ini untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tentang korban persembahan di hadapan Tuhan itu paling utama adalah hidup kami, sikap kami, buah kami di hadapan Tuhan. Bagaimana Tuhan disenangkan. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sementara kami akan perjamuan kudus, persiapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami untuk mengingat kasih Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih. Terima kasih. Biarlah perjamuan ini Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Berkati perjamuan ini setiap yang makan dan minum akan mengingatkan Tuhan, merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, berjalan bersama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Saya undang kita untuk bangkit berdiri saudara. Kita angkat pujian. Salibnya. Silakan dibagikan kami.
dosaku disucikan, oh salibnya, salibnya teramat mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus, salibnya, salibnya, salibnya teramat sucikan oleh darah Yesus. Mari kita tundukkan kepala kita. Boleh saudara tutup mata kita agar kita fokus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Jadi kalau ada di hati saudara yang masih membuat saudara kurang damai sejahtera, sebelum kita makan dan minum perjamuan ini, saudara boleh minta ampun di hadapan Tuhan. Mulai berjalan bersama Tuhan. Kasih Yesus. 2000 tahun yang lalu engkau mati di kayu salib. Engkau pikul salib yang seharusnya kami yang disalib. Tapi karena kasih Tuhan bagi kami manusia, yang Tuhan sudah jadikan kami dari awal baik adanya, sehingga kami berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan mulai pulihkan keadaan kami oleh korban penebusan itu Tuhan. Tuhan, di hadapan Tuhan kami berikan hati sepenuhnya, jiwa, tubuh kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami totalitas di hadapan Tuhan. Mari angkat roti lebih tinggi dari atas kepala kita, menghormati perjamuan ini di hadapan Tuhan. Sebelum saudara makan, minum, dan mendengarkan sabda Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur lebih tinggi dari kita.
menikmati perjamuan ini di hadapan Tuhan. Tuhan tidak mau lagi ada darah yang tertumpah. Pengorbanan manusia Tuhan tidak mau lagi. Secara korban fisik Tuhan tidak mau lagi. Tuhan mau kita korbankan hidup kita bagi Tuhan. Menjadi Injil yang hidup itu dalam kehidupan kita, berbuah agar orang lain mengenal Kristus atas diri kita. Darah ini tercurah bagi saya dan saudara, agar kita mengerti pengorbanan Tuhan. Tak sekalipun Tuhan luput jauh daripada kita, Tuhan ada bagi kita. Sebelum kita minum, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita tetap menikmati hadirat Tuhan sebelum kita akhiri ibadah kita. Terima kasih. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Hidup kami bagimu, ku letakkan para mezbamu. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kami mati bagimu Tuhan, ku telah mati dan tinggalkan cara Yesus. Dan tak berarti lagi hidup kami ini, ku letakkan pada mezbamu Tuhan. Oh, mezbamu, bawa kami lebih lagi Tuhan pada yang amin. Sampai akhir hidup kami mau hidup bagi Tuhan. Ampuni kami kalau kami berjalan dalam pengertian kami Tuhan. Kami rindu, kami mau ngiring Tuhan sampai Tuhan datang. Jikalau kami lalai, hati kami, cara berpikir kami, Tuhan Yesus ampuni kami Bapa. Hari ini Bapa, hati yang keras akan Tuhan lembutkan. Hati yang sakit Tuhan akan pulihkan. Yang punya berat dalam keluarganya, Tuhan Yesus pulihkan dalam nama Tuhan. Tak sekalipun Tuhan meninggalkan, itu hanya pola pikirmu yang selalu
kita andalkan pribadi. Tuhan baik bagimu di bulan baru ini. Mungkin banyak susah dalam hidup saudara. Datanglah pada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Tuhan baik bagimu. Kami mau hidup bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami pujian ada dalam mulut kami. Tak menyakiti hati saudara kami menyembah di hadapan Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Bahwa kami lebih lagi di hadapan. Oh, walau 1000 rebah di sisi, oh Yesus, tetaplah Allah penolong. Walau 10.000, walau 10.000 rebarikan, kami takkan goyah Tuhan, goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000, walau 1000 rebari sisi, walau 10.000, walau 1000 rebarikan, tanganku goyah. Amin. Oh Yesus baik bagi kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Oh, saya mau ikut Yesus. Oh Tuhan, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun kami susah, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yes, sebelum kita akhiri ibadah ini, boleh pegang tangan orang yang kau kasihi. Jikalau ada suami istri, boleh pegang kepalanya istri. Kalau ada teman kanan kiri, pegang tangannya dengan erat. Saudara, doakan dia, doakan orang itu. Saudara harus berjalan bersama. Doakan, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih hari ini. Tuhan, pulihkan hati yang sakit.
Tuhan ubahkan hati yang perih. Tuhan balut hati yang luka. Kuasa Tuhan bekerja bagi keluarga, bagi pasangan yang ada, bagi sahabat-sahabat muda, orang-orang yang Kau kasihi. Kasih Allah turun atas hidupmu. Berkat penyertaan pemeliharaan Tuhan memelihara engkau, memberkati engkau. Berkati dengan kasih Tuhan. Sampaikan semua isi hatimu kepada Tuhan bagi saudaramu, istrimu, suamimu, anakmu, orang-orang yang Kau kasihi, agar hari ini akan ada pemulihan besar di tempat ini. Orang-orang akan diberkati Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau berkati kami semua. Kasih Tuhan memelihara kami, berkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hari ini tidak ada lagi hati yang terluka. Hari ini tidak ada lagi pemikiran yang keras. Tidak ada lagi pengertian yang salah. Bersandar pada pengertian sendiri. Namun kehendak Allah terjadi atas hidupmu. Hari ini engkau berjalan bersama Allah. Keluargamu diberkati, anakmu diberkati Tuhan, usahamu diberkati Tuhan, finansial pendidikanmu diberkati Tuhan. Yang belum punya anak diberkati Tuhan. Dicereni kami dan diberkati Tuhan, akan dipelihara Tuhan secara dahsyat. Kandungannya akan diberkati Tuhan. Dia akan mempunyai anak kesukaan yang daripada Tuhan. Anaknya akan diberkati Tuhan. Pasangan-pasangan yang rindu menikah, punya pasangan diberkati Tuhan. Tahun ini berkat Tuhan memelihara hidupmu. Keluarga yang jauh dari kota, Tuhan Yesus berkati anak, suami dimanapun berada. Tuhan pelihara seperti Tuhan menyertai hidupmu hari ini. Tuhan pelihara berkat Tuhan melimpah atasmu. Orang-orang yang belum bekerja akan dapat pekerjaan yang terbaik Tuhan sediakan. Tuhan akan berikan yang terbaik sesuai potensimu dalam nama Yesus. Gereja Tuhan hari ini dipulihkan, diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu pemulihan total dalam kehidupan kami. Kami tidak berjalan sendiri, kami berjalan bersama Kristus menuju kekekalan bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Kak Basari yang ulang tahun kemarin, berkati dia, masa mudanya dipakai Tuhan, berkati dia semakin cinta Tuhan, mengampuni, mengasihi satu sama lain, melayani lebih dahsyat lagi dalam pekerjaan yang Tuhan berkati. Berkati Koko, Wulan, dan Aliona Tuhan Yesus dalam pernikahan mereka yang ke-3 tahun. Pelihara mereka, berkati mereka, berkat Tuhan beserta mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka. Mari angkat kedua tanganmu, mari terima berkat yang daripada Tuhan. Cinta kasih, damai sejahtera Allah menyertai kehidupanmu. Berkat-berkat baru Tuhan melimpah atas hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu akan diberkati Tuhan. Engkau akan dijadikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Dimanapun engkau berada akan berbuah baik di hadapan Tuhan. Tuhan memberkatimu hari ini, esok Tuhan sampai datang kali keduanya menjemput orang-orang yang percaya. Yang diberkati Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya.